Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan video lanjutan pertemuan ke-17 pemilihan model regresi data panel. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah terpilih ya bahwa uji yang akan digunakan dalam regresi data panel yaitu menggunakan random effect model ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan ya, interpretasi supaya nanti kalian bisa mengerjakan learning ya pada pertemuan 18 ya. Di mana dalam pemilihan model itu yang terpilih adalah random effect model. Ini ya, ini modelnya seperti ini. Ini sudah saya copy di sini ya untuk diberikan penjelasan ya. Pertama yaitu persamaan regresi. Untuk persamaan regresi dalam random effect model ini diambil dari nilai koefisien. Ya. Ini ya yang saya blok ya. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 29,19683 plus 0,562245 min 0,021587 ya, ini persamaannya. Nilai konstanta A sebesar 29,19683 menunjukkan bahwa jika variabel independen yang terdiri dari likuiditas dan ukuran perusahaan dalam keadaan konstan, maka nilai variabel financial distress sebesar 29,19683. Kemudian variabel likuiditas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,562245. Ya, ini ya 0,562245. Dia positif. Yang berarti setiap kenaikan 1% dari likuiditas, maka nilai financial distress akan naik sebesar 0,562245 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, yaitu variabel ukuran perusahaan. Yang C, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar min 0,021587 dengan tanda negatif ya. Karena di sini di dalam FUS dia ada tanda min, tanda negatif. Yang berarti setiap kenaikan 1% dari ukuran perusahaan, maka nilai financial distress akan turun sebesar min 0,021587 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Nah, kemudian yang kedua yaitu uji hipotesis. Hipotesis di sini ada uji T parsial dan uji F simultan. Uji T parsial itu adalah sendiri-sendiri ya. Jadi uji T itu digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, uji T parsial ini kita menggunakan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dinyatakan berpengaruh. Jika nilai probability lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak berpengaruh. Kita acuannya dari tabel 8. Dari tabel ini diambil dari nilai T statistik dan nilai probabilitas. Nilai T statistik ini bisa dibandingkan dengan nilai T tabel ya, tapi kita di sini menggunakan nilai probabilitas. Likuiditas nilai probabilitasnya sebesar 0,00. Dia ini lebih kecil dari 0,05 ya. Artinya apa? Artinya bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Kemudian ukuran perusahaan. Nilai probabilitasnya sebesar 0,0084. Ini juga sama. Lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap financial distress ya. Pengaruh signifikan itu dia negatif ya. Artinya ukuran besar, ukuran perusahaan yang semakin tinggi malah menurunkan financial distress gitu ya. Karena dia pengaruhnya negatif ya. Kemudian ada uji F simultan yaitu dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen itu berpengaruh atau tidak.
Kriterianya sama seperti uji T, yaitu diambil dari nilai p-value atau probabilitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen. Sebaliknya, apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh secara simultan. Lihatnya dari mana outputnya, diambil dari nilai probabilitas F statistik yang ini. Bisa dari F statistik ini. Kalau menggunakan F statistik itu pembandingnya F tabel ya. Tapi di sini kita menggunakan probabilitas F statistik yaitu 0,00 ya. Jika dilihat dari nilainya, nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap financial distress ya, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Interpretasi yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Itu diambil dari nilai adjust R square. Nah, adjust R square yang mana? Yang ini. Ya, adjust R square. Ini ya. Yang atas ini ya. Nah, nilai adjust R square ya sebesar 0,231151 atau ya kalau dikalikan dengan 100% itu sebesar 23,1% ya. Artinya apa? Artinya bahwa pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap financial distress itu pengaruhnya sebesar 23,1%. Jadi sisanya sebesar 76,89% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Ya, itu seperti kayak variabel-variabel lainnya lah yang bukan dari likuiditas dan ukuran perusahaan. Ya, jadi untuk pertemuan 18 ini cukup singkat, ya, padat, dan semoga saja penjelasan saya ini mudah dimengerti oleh kalian semua ya. Demikian video tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan kalian semua bisa mengerjakan e-learning pertemuan 18. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.